Selamat Tuan Shen dan Nyonya Shen. Bergabung dalam ikatan pernikahan. Selamat Quechua, selamat Nyonya. Hadiah pernikahan, semuanya untukmu. Sudah usia segini, masih main-main seperti anak muda. Ada apa dengan usia kita, MU King? Aku melihat semua pengorbananmu. Jadi semua yang kita miliki sekarang, sudah seharusnya menjadi milikmu. Sebenarnya aku selalu khawatir. Setelah mengalami kegagalan dalam pernikahan sebelumnya, kita pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Man, apakah kita benar-benar harus bercerai? Percayalah padaku. Perusahaan hanya sementara kesulitan modal. Lihat. Aku akan segera bangkit lagi. Lihat. Perusahaan kecilmu hampir bangkrut, masih mau memberi harapan palsu. Aku tidak mau hidup susah bersamamu. Man. Nak, cepat bantu ayah bicara dengan ibumu. Bicara apa lagi? Aku beritahu yang sebenarnya. Direktur Wang dari Xingchen Technology tertarik pada ibu. Tidak seperti kamu yang tidak berguna. Hanya orang seperti direktur perusahaan publik yang pantas menjadi ayahku. Kamu. Nak, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Sayang, Man. Nak, Cepat minggir. Jangan ganggu kami hidup enak. nak. siapa pasangan bahagia ini? Sedang mesra-mesran di sini, seperti kedatang tidak pada waktu yang tepat. MU Wan datang. Ayah ibu, ini hadiah pernikahan kalian, kawasan baru di pinggir kota. Cloud Peak Estate. Ini unit dengan lokasi terbaik dan pemandangan terindah yang kupilih. Jadikan saja sebagai rumah pernikahan kalian. Oh ya, ada lagi, acara pertunanganku dengan pacarku. Juga rencananya akan diadakan di estate ini. Ayah, bantu aku jadi tuan rumah ya. Tentu saja, ayah pasti datang. Tapi, pacarmu yang selalu kamu puji setinggi langit. Yang katanya serba bisa, kenapa tidak diperkenalkan pada ayah ibu? Aku sangat penasaran, seperti apa? Orang hebat yang bisa memikat hati MU Wan kita. Baik, kalau begitu kita ketemu sebentar lagi. Ayah ibu, pacarku mengajakku makan, aku duluan ya. Anak ini selalu terburu-buru. Sepertinya kali ini dia benar-benar serius. Ya. Tapi karena anak begitu peduli padaku, aku juga tidak boleh mengecewakannya. Aku harus memilih hadiah pernikahan yang cocok. Baik, ayo kita pergi bersama. Bukankah kamu sudah janji ke salon? Aku pergi sendiri saja. Pertemuan pertama dengan menantu laki-laki, aku juga harus memberikan sesuatu. Ibu, MU Wan sedang menungguku. Cepat pilih. Ayahnya adalah orang terkaya, apa yang belum dia lihat? Ini pertemuan pertamaku dengan orang tuanya. Aku, calon menantunya. Hadiah apa yang cocok? Shen Linfen. Kenapa jadi sini? Shen Linfen. 10 tahun tidak bertemu, jangan-jangan kamu belum menerima kenyataan. Bahwa kamu sudah bangkrut? Tahukah kamu ini tempat apa? Berani-beraninya kamu datang, jangan-jangan. Kamu mau melamar jadi satpam? Kalian berdua. Oh, aku kesini sebenarnya untuk membeli. Aku tahu, pasti ada yang bocor. Memberitahumu aku akan menikah, kamu datang ke sini. Untuk ikut nimbrung ya? Nah, kamu akan menikah? Kapan? Perci, pantaskah kamu menjadi ayahku? Sekarang aku adalah putra dari CEO Wang, perusahaan bintang. Orang rendahan sepertimu. Tidak ada hubungan apapun denganku. Tak disangka setelah sekian tahun. Sifatmu yang suka menjilat tidak berubah sama sekali. Orang miskin sepertimu tidak punya hak untuk menilai kami. Syukurlah, jika dulu tidak segera meninggalkan. Orang lemah sepertimu, Xiaolangku, tidak akan mendapatkan pernikahan yang bagus ini.
Ngomong-ngomong, lihat ini. Belum pernah lihat, kan? Undangan berpinggir emas. Setelah Xiaolang menikah, kami akan menjadi orang yang tidak bisa kamu jangkau. Kalau tahu diri, lain kali bertemu, menjauhlah sendiri. Baik. Aku ingin tahu, keluarga seperti apa yang memberi kalian keberanian untuk bersikap seperti ini di depanku. MU11. Orang yang akan kamu nikahi adalah MU11. Kenapa heboh? Lihatlah anakku sekarang sukses. Menemukan keluarga kayak seperti ini, iri, ya? Aku beritahu kamu. Syukurlah dulu anak ikut aku, kalau ikut kamu. Ayah yang tidak berguna, sekarang mungkin sedang di proyek bangunan. Kerja kasar ya? Keluarga MU tahu kalian begini. Suka menghina orang miskin dan menjilat orang kaya? Tahu pun bagaimana? Putri MU. Sekarang mati-matian cinta sama anakku, nggak mau nikah sama orang lain. Kamu tahu keluarga MU kasih mas kawin berapa? Bilang aja langsung kamu kaget. Saham sama properti aja udah cukup buat orang miskin kayak kamu. Kerja 10 tahunan pun nggak bakal dapet. Udah Bu, ngapain ribut sama sampah kayak dia? Dia mana ngerti? Nanti kalau aku udah pegang kendali, putri kesayangan keluarga MU, grup perusahaan MU, bakal jadi milik kita. Kalau gitu kalian gak takut? Aku kasih tahu keluarga MU wajah asli kalian. Shenlin Feng, coba kamu lihat diri sendiri di air kencingmu. Sekarang jadi apa? Orang bangkrut. YG masih punya utang menumpuk, si miskin. Keluarga MU bakal percaya sama kamu? Mimpi kali. Udah. Aku kasihan lihat kamu sebagai ayah kandungku. Nanti kalau aku udah pegang kendali keluarga MU, aku bakal berbaik hati. Ngebantu kamu. Aku jodohin kamu sama OB di grup perusahaan MU. Iya. Hidup bareng gimana? Gak usah repot, aku udah nikah. APA, kamu nikah. Ngapain? Kamu berani nikah? Pantas sama aku dan ibuku enggak? Shenlin Feng, kamu cuma orang buangan tanpa aku dan ibu. Bisa dapat wanita YG layak apa? Urusanku gak usah ikut campur. Ada satu hal YG mau ku beritahu. Berdasarkan perjanjian cerai dulu, begitu Shenlang menikah, kewajiban nafkahku otomatis berakhir. Jadi mulai hari ini, uang nafkah gak akan aku transfer lagi. Dasar. Shenlin Feng, lisik kamu. Mau ingkar janji? Dengge ya. Entah Xiaolang nikah atau kamu punya istri buta, uang nafkah harus tetap bayar. Jangan harap lepas dari kami. Bu, nggak usah banyak omong kalau dia nggak mau kasih kita. NK, kamu kan tahu bapak tirimu itu. Kelihatannya mentereng, tapi pelitnya minta ampun. Selama ini kalau bukan karena dia YG sukarela bayarin uang tunjangan anak yang tak pernah berubah, hidup kita berdua bisa hidup senyaman ini. Ternyata pelindung yang kalian cari dulu tak membuat hidup kalian lebih baik. Uang tunjanganku yang sedikit ini, bagi kalian yang sebentar lagi akan melesat ke puncak. Bukankah ini hanya setetes air di samudera? Omong kosong. Siapa yang menginginkan uang recehmu? Aku. Calon menantu grup MU. Segala sesuatu di keluarga MU di masa depan adalah milikku. Kalau tidak mau memberi uang, minggir saja. Aku anggap kau sudah mati. Bagus. Berani sekali. Tapi ingat kata-katamu hari ini. Karena sebentar lagi, kau akan merengek ingin menemuiku. Berdiri. Apa? Aku izinkan kau pergi? Kenapa? Aku menyentuh luka hatimu jadi kau ingin kabur? Jangan pikir bisa mengancam kami dengan uang tunjangan itu. Coba lihat dirimu di cermin, pantaskah kau? Aku sebentar lagi akan menjadi menantu keluarga MU. Lihatlah kemiskinanmu. Orang tua, sadarlah akan statusmu. Jangan berpikir untuk menumpang ketenaranku. Aku menumpang? Ibumu dulu membenci kemiskinan dan mencuri uang lalu kabur. Persis seperti dirimu sekarang. Sudah 10 tahun. Aku sangka kau meniru sifat materialistiknya dengan sempurna. Beraninya kau menghina ibuku. Aku hanya menyatakan fakta. Keluarga MU adalah keluarga terhormat yang sangat menjunjung moral dan etika. Jika mereka tahu sifatmu yang serakah ini, mana mungkin mereka menerimamu? Jadi apa maumu? Kau ingin mengacaukan pesta tunanganku? Sayangnya, kau bahkan tidak bisa menyentuh pintu gerbang pesta itu. Itu adalah properti pribadi keluarga MU.
Orang tua sepertimu. Jangan harap bisa masuk. Oh ya? Aku bertaruh, sebentar lagi. Kau akan merengek memintaku masuk. Mimpi. Aku peringatkan, jangan rusak rencanaku. Kalau tidak, aku akan memutuskan hubungan orang tua anak. Tepat seperti yang kuinginkan. Aku lihat undangan ini. Apa kau sudah berganti marga menjadi Chen sekarang? Aku sangka kalian berdua menjilat selama bertahun-tahun. Bahkan marga pun tidak dapat. Itu karena, Jangan beri aku penjelasan. Aku tidak peduli dengan ini. Dasar anjing seperti kamu, bahkan ayah kandung sendiri tidak diakui. Juga tidak pantas menyandang nama Shen. Surat pemutusan hubungan. Aku akan segera mengirimkannya ke kalian melalui pengacara. dasar kau. Sudahlah nak, jangan dihiraukan. Sialan. Cepat pergi dari sini. Bukan. Tapi dia, Lupakan saja dia. Ayah, kenapa sosok orang ini mirip sekali dengan ayahku? Lang. Miu Wan Wan. Halo tante, ini Emi Wanwan. Kalau begitu, kalian berdua ngobrol saja ya, tante tidak mengganggu. Tunjukkan yang terbaik. Kamu kenapa? Wajahmu kenapa pucat sekali? Oh ya, tadi siapa yang berbicara denganmu? Tidak ada, cuma orang tanya jalan. Emi Wan Wan, kenapa kamu di sini sendirian? Bukankah kita janjian ketemu di kafe? Aku mau kasih kejutan saja. Oh ya, kamu pasti tidak menyangka betapa seriusnya orang tuaku dengan acara tunangan kita. Besok di pesta, ayahku memutuskan untuk memberikan 5% saham grup MU sebagai hadiah tunangan. Untukmu. APA 5% saham. SSST. Pelangkan suara. Besok tergantung penampilanmu. Lebih kesanggar. Patuh pada ayahku. Kalau ayahku tidak puas, sahammu bisa batal. Tenang, aku pasti put ayah puas. Wah, selamat. Benar-benar cocok. Selesai. Semua tenang, acara tunangan kita akan segera dimulai. Wah, Man-Man, Xiaolang dari keluargamu. Sungguh hebat. Acara tunangan diadakan di villa pribadi. Semua ini, putri MU ini, terhadap Xiaolang kita, sungguh setia mati. Ini belum seberapa. Kata Xiaolang, keluarga MU ini akan memberikan 5% saham grup MU padanya. Wah, sangat dermawan. Xiaolang memang luar biasa. 5% saham ini nilainya sangat fantastis. Bagaimana? Ya, hebat sekali. Siapa yang tidak setuju? Kalau begitu, setelah menikah, grup MU akan menjadi milik keluarga Chen, bukan? Kedepannya. Tolong perhatikan kami, keluarga kalian. Betul sekali. Tolong perhatikan kami. Tentu, kita satu keluarga. Kedepannya, saling membantu. Baik, baik. Baik. Lang, orang tuaku sudah sampai di depan pintu. Sebentar lagi masak. Ketika bertemu mereka nanti, jangan gugup. Di depan ayahku, kamu harus tunjukkan yang terbaik. Aku sudah siap. Aku akan memberikan kesan terbaik pada mertua. Emi Wanwan, tenang saja. Xiaoleng ini, dari kecil sudah berbakati dan mengerti. Ayahmu pasti suka. Direktur datang. Ibu, kok cuma kamu? Ayah mana? Selalu ingat ayahmu. Dia pergi ambil hadiah pertunangan. Seharusnya sebentar lagi sampai. Mungkin sudah hampir sampai. Ibu mertua, akhirnya kamu datang. Lihat, tamu-tamu sudah lengkap. Waktu yang baik juga hampir tiba. Bagaimana kalau kita mulai saja? Apa? Ayah Emi Wanwan belum datang. Bagaimana bisa mulai? Keluargamu sangat terburu-buru. Bahkan tidak punya sopan santun. Ibu. Tante, jangan salah paham. Ini seharusnya aku yang kurang perhatian. Hari ini, kapan ayah Emi Wanwan datang? Kapan acara pertunangan dimulai? Ibu mertua, jangan marah.
Semuanya, mari kita duduk dulu. M.Yuan-Wan, bukankah dia ayah tirimu? Haruskah banyak tamu menunggu di sini? Chen Lang. Aku tidak mau kamu bicara seperti itu. Meskipun dia ayah tiriku, tapi saat perusahaan ibuku hampir bangkrut, dia tidak tidur selama 3 hari. Untuk membantu perusahaan kami. Saat aku sakit, dia juga yang merawatku. Jika kamu tidak bisa menghormatinya, maka pertunangan ini tidak usah dilanjutkan. Jangan. M.Yuan-Wan, aku salah. Begini. Telepon dulu ayahmu, tanya di mana dia sekarang. Ini baru benar. Halo, Ayah, sudah sampai mana? M.Yuan-Wan, acara pertunangan hari ini. Aku tidak akan hadir. APA? Suara itu, Shen Lin Feng? Tidak mungkin, pasti salah dengar. APA? Hari ini adalah hari terpentingku. Kenapa kau tidak hadir? Aku takut statusku memalukan, mengganggu pandangan orang lain. Apa yang kau katakan? Kau adalah ayahku, orang terpenting bagiku. Siapa yang berani mengatakannya? M.Yuan-Wan, teleponnya berikan padaku. Aku ingin bicara sebentar dengan ayah. Ayah, jangan berkata begitu. Bagaimana mungkin kau mengganggu? Kehadiranmu adalah kehormatan bagi kami. Semua tamu terhormat di sini menantikan kedatanganmu. Jika kau tidak datang, acara pertunangan ini akan terus menunggumu. Aku dan M.Yuan-Wan sangat berharap kau bisa menyaksikannya sendiri. Baik, nanti ketemu. Bagus sekali, ayah. Berangkat. M.Yuan-Wan, ayah setuju untuk datang. Begini. Kamu tenangkan tamu-tamu dulu. Aku akan ke pintu gerbang, menyambut ayah secara langsung. Kamu memang selalu memikirkan segalanya. Ayah kandung atau ayah tiri, tidak masalah. Yang penting bisa memberiku saham, itu ayah yang baik, asalkan bisa diandalkan. Ayah tiri terkaya ini. Kedepannya, aku bisa berdiri tegak di keluarga MU. Nanti, seluruh keluarga MU akan menjadi milikku. Aku tekankan sekali lagi. Jika kau tidak bisa melewati ayahku, pertunangan kita tidak akan terjadi. Tenang, M.Yuan-Wan, aku akan membuat mertuaku sangat puas. Mulai sekarang, ayah tirimu adalah ayah kandungku. Kamu memang pandai bicara. Pergilah. Oh ya, aku tidak hanya akan pergi, aku akan membawa ibuku dan beberapa kerabat bersama-sama menyambut dengan meriah. Cepat pergi. Nak, bagaimana? Ayah tiri M.Yuan-Wan ini datang atau tidak? Kelopak mata kananku berkedut sejak pagi. Jangan sampai ada masalah. Ibu, tenang saja. Asalkan hari ini pertunangan terjadi. Dapat saham, kita jadi orang berkuasa. Bagus, ibu andai padamu di masa tua. Selamat pagi, Direktur. Orang terkaya sudah datang. Ayah, akhirnya kau datang. Ibu, Apa yang kubilang tadi? Ayahmu tetaplah ayahmu. kenapa kau kesini? Ku beritahu, hari ini adalah pesta tunanganku. Kau datang ke sini untuk merusaknya, ya? Shen Lin Feng. Mau apa kau? Gentleman, ini bukan si mantan miskin itu? Mungkin. Kalian rujuk lagi. Omong kosong. Mana mungkin aku rujuk dengannya? Hari bahagia, pakai JS Rabi. Pasti mau buat onar. Pergi. Kalau tidak, kepanggil bodyguard. Kalian berdua, jangan berharap. Aku datang untuk pesta tunangan M.Yuan-Wan. Ada masalah? Loku, pakai jas bagus, langsung jadi kelas atas. Ayah tiri M.Yuan-Wan adalah orang penting. Di Zhangcheng, kau ini siapa? Berani-berani sak di sini. Ku beritahu, tak peduli bagaimana kau sampai sini. Segera, Segera pergi. Nanti, calon mertuaku datang. lihat kau buat onar di sini.
Akibatnya bukan untuk orang miskin sepertimu. Kau salah. Bukan bagaimana aku sampai sini, kau yang telepon aku. Bolak-balik minta aku datang. Kau bilang, kalau aku tak datang, kau akan terus menunggu, mau aku saksikan kalian sedang bahagia. Masih ingat? Mana mungkin? Kau pasti bohong. Pasti. Ada kerabat mulut besar bocorin di pesta tunangan. Ku beritahu, berani-beraninya kau sok jadi calon mertuaku. Berani sekali kau. Bukan sok atau bukan, mudah saja. Telepon saja calon mertuamu, pasti tahu. Baik. Telepon ya telepon, biar kau putus harapan. Ini tidak mungkin. Halo, Lin Fang, sudah sampai? Ada masalah apa? Tidak apa-apa. Aku sudah sampai di depan pintu, sebentar lagi datang. Baik. Bagaimana? Sudah tersambung belum? Sedang sibuk. Tapi ayah mertuaku sibuk sekali. Wajar kalau teleponnya tidak bisa dihubungi, tapi kamu, Shen Linfen, aktingmu benar-benar bagus, aku hampir tertipu. Tidak percaya ya? Kalau tidak percaya, coba telepon lagi saja. Kamu masih mau membodohi aku? Xiao Lang, jangan gegabah, di keluarga MU ini banyak bodyguard. Ngapain kamu sendiri yang turun tangan? Ayah mertuamu sebentar lagi sampai. Sebelum dia datang, ikat Shen Linfeng ini. Di depan semua orang, tunjukkan wibawamu. Nanti ayah mertuamu datang, dia akan berpikir apa? Memuji aku pintar, mampu, dan membantunya. Iya, mungkin dia senang dan menambah saham untukmu. Lebih banyak lagi. Ibu, kamu benar, ayo, tangkap orang yang tidak tahu diri ini. Yang mengaku ayah mertuaku, dan mengacaukan pesta tunanganku. Tangkap dia, siap? Siapa yang berani? Bos, kamu kenal orang ini? Tidak kenal. Aku baru saja datang sini. Aku hanya kenal Nona M11. Dan Tuan Chen Lang, aura pria ini. Bikin orang sembarangan, bodoh. Keluarga MU bayar. Kalian untuk menonton saja? Dia itu siapa? Sampai kalian takut-takut? Cepat bertindak. Sayap. Ini. Kalian dipekerjakan untuk melindungi pemilik istana ini. Bukan untuk melindungi anjing yang merebut tempat tuan rumah. Kamu sebut aku anjing? Shen Linfen. Setelah aku menikahi putri keluarga MU, istana ini juga milikku. Aku juga tuan kalian. Sekarang, aku perintahkan kalian. Patahkan kaki orang gila yang bicara sembarangan ini, ikat dia. Siapa yang tidak bertindak, minggir. Banyak yang tidak berguna, aku akan mengoyak kulit palsumu ini. Shen Linfen, kamu jangan harap bisa menghalangi aku dan anakku meraih kekayaan. Berani memukul ibuku? Aku habisi kamu. Kok jadi berkelahi? Iya ini. Sekarang aku bukan ayahmu lagi, hormatmu ini. Aku tidak sanggup menerima. Sampah. Kalau kalian tidak segera bertindak, aku akan memecat kalian. Eyo, Kalian benar-benar mau bertindak? Tuan, aku lihat Anda bukan orang biasa. Tapi di wilayah ini, Tuan Chen adalah majikan kami. Kami harus menjalankan perintah. Kak, maaf ya. Kalian bilang tadi, Chen Lang adalah majikan kalian. Jadi kalian semua harus patuh padanya, ya? Betul. Kalau begitu, aku beritahu kalian. Akulah pemilik sebenarnya dari rumah besar ini. Punya kunci. Dia benar-benar punya kunci, luar biasa. Dia benar-benar. Siapa yang cahaya asli palsu? Dia bawa kunci jelek, bilang diri sendiri bos. Kalian langsung percaya? Otak kalian kemana? Dimakan anjing. Lihat baik-baik, aku Chen Lang. Aku adalah menantu keluarga MU yang sah. Pemilik masa depan rumah besar ini. Dia itu apa? Penipu yang muncul dari selokan. Hanya omong kosong, bisa menakut-nakuti kalian?
Tuan Chen, bukan kami tidak percaya Anda, lihat pakaian Tuan ini. Sikapnya. Ini jelas bukan orang biasa. Kalau bukan pemilik rumah besar. Kalau dia tamu undangan keluarga MU, kami juga tidak berani menolak. Semua palsu. Aku tidak kenal dia. Orang yang bangkrut. Perlagak. Kalian tunggu saja. Aku sekarang bisa cari saksi untuk membongkar kebohongannya. Kalian ingat semua prosedurnya? Ingat. Kepala rumah tangga Lin, aku minta Anda segera datang ke pintu rumah besar. Ada orang yang mengaku sebagai mertuaku. Buat onar di sini. Tolong usir dia. Baik, aku segera datang. Samuel Tengkekan, kepala rumah tangga Lin segera datang. Kalau kalian tidak segera bertindak untuk menunjukkan kesetiaan, nanti saat kepala rumah tangga Lin datang, aku akan pecat kalian. Berhenti. Mandor Simua. Chen, Kepala rumah tangga Lin, kamu datang tepat waktu. Orang yang tidak tahu malu ini mengaku sebagai mertuaku. Cepat tangani dia. oh ya, dan beberapa pengecut yang tidak berguna ini. Mereka terlalu berbahaya untuk jadi penggul di keluargamu. Pecat semuanya. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kamu telah ya? Dia kuma orang rendahan. Dia pura-pura jadi mertuaku. Mana mungkin salah sangka. Nanti kalau mertuaku datang dan kamu belum bersin tempat ini, kamu sanggup tanggung jawab? Tapi, Kepala rumah tangga Lin. Dulu aku biayai studi Mbak MU. Sumber daya dan usahaku sia-sia ya. Gini cara kamu mengelola keluarga MU? asal ngomong aja lu. Shen Linfeng, kepala rumah tangga keluarga MU. Itu orang pilihan langka. Sekolahnya juga universitas top. Gaji receh lu bisa biayain? Jimpi. Iya, Kepala Lin. Jangan sungkan karena aku. Katanya kamu tigas dan kijam, hadapi dia. Aku penasaran. Kepala Lin, mau apain aku? Maaf Direktur Shen, saya gagal mengelola. Saya terima hukuman apapun, Direktur Shen. Dia benar Direktur Shen? Dia panggil Direktur Shen. Direktur Shen, Semuanya, perhatikan. Yang berdiri di sini adalah pemilik sebenarnya istana ini. Shen Linfeng, Direktur Shen. Dia Direktur Shen? Keren banget, tampan sekali. Iya betul. mana mungkin? Bu, dia benar ayah tiri MU Wanwan. Hancur sudah. Tidak mungkin. Aku paling tahu siapa dia, pasti kalian. Bohong berencana hancurkan lamaran anakku. Iya ya, Kon? Perempuan ini pembohong. Aku. Dasar gila. Kamu. Oh, Kepala Lin, pantas kamu bela dia. Ternyata dia gigolo kamu ya? Diam. Direktur Shen orang baik. Jangan fitnah dia. Fitnah. Shen Linfeng, dulu aku. Saya ingin memperkenalkan Anda pada pembersihan MU. Ternyata kamu selingkuh sama anjing penjaga. Foto ini tua banget. Udah lama selingkuhan ya? Bisa-bisanya berpura-pura. Sungguh tak tahu malu. Keterlaluan. Kalian ngomong apa sih? Foto ini adalah foto Direktur Shen dulu. Saat membantu siswa kurang mampu menyelesaikan pendidikannya. Dan Dawa Wangkerai Ola Majala. Kalian sendiri yang pikiran kotor. Jadi lihat apa saja kotor. Kepala rumah tangga Lin. Kalian bisa menuduhku semaunya. Tapi menghina seorang wanita yang mandiri. Dan bisa berdiri sendiri. Membuat kalian terlihat sangat hina. Kamu si miskin bangkrut. Dia cuma murid desa. Semua orang bisa menebak. Hubungan apa yang ada antara kalian berdua? Iya, betul. Siapa tahu Hibang dan APA mereka berdua? Kalau tidak percaya, balik foto ini. Di belakangnya ada berita wawancara Direktur Shen dulu. Hitam di atas putih, tertulis jelas. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Xiaolang, jangan terjebak oleh mereka. Mereka membuat barang palsu ini untuk menipu, hanya ingin mengulur waktu. Menunggu ayahmu datang, lalu mencari keuntungan. Kamu.
Kamu benar-benar bodoh? Direktur Shen berdiri di depanmu. Direktur Shen palsu. Xiaolang, jangan percaya kata-kata wanita ini. Dia satu tim dengan Shen Linfeng. Benar. Kepala rumah tangga Ling, kau menyalahgunakan wewenang, membiarkan pria jahat masuk ke dalam istana. Tunggu sampai ayah mertuaku datang, aku akan membuat kalian terhina di Jiangcheng, tidak ada tempat untukmu. Besar sekali mulutmu. Kalau begitu aku ingin lihat. Bagaimana kau bisa membuatku terhina? Kepala rumah tangga Lin, MU Wan dan MU King masih menungguku di dalam. Aku masuk dulu, ini serahkan padamu. Ya. Apa yang terjadi? Kamu, kenapa pergi? Apa yang terjadi? Kenapa dia langsung masuk? Sebelumnya, karena menghormati Nona MU Wan, aku memperlakukan kalian dengan baik. Tak disangka. Kalian buta dan tak tahu diri. Menghina Direktur Shen. Kalian yang seharusnya pergi. Apa masih berdiri di sini? User Miracle. User. Aku yang jadi tokoh utama pesta pertunangan. Siapa yang berani? Xiaolang. Semua orang sudah diberikan oleh SI wanita lesek ini. Bisa jadi, semua orang punya hubungan dengannya. Kita harus memanggil MU Wan ke sini. Biarkan MU Wan yang memutuskan untuk kita. Ibu, kamu benar. Ayo kita cepat pergi. Cepat kejar, cepat pergi, kita juga ikut. Shen Linfeng, kamu berhenti. Shen Linfeng, kamu berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu merusak pesta pertunanganku. Direktur Shen, mereka berdua seperti orang gila. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Jangan banyak bicara, tunggu tunanganku sampai. Aku lihat kalian para antek berani lancang atau tidak. Aku lihat siapa yang berani di hadapan putri keluarga MU. Mengusir tunangannya dan calon mertuanya. Siapa yang bicara besar seperti ini? Yang mau mengusir aku, MU Wan. Tunangan dan mertuaku. MU Wan. Kamu akhirnya datang. Orang-orang yang dibesarkan oleh keluarga MU ini mengandalkan dukungan keluarga MU, menghina aku dan ibuku di sini. Bukannya kamu pergi menjemput ayahku? Kok bisa jadi seperti ini? Dia. Kamu masih ingat sebelumnya aku pernah bilang, aku punya ayah kandung. Bertahun-tahun lalu, dia meninggalkan istri dan anak. Tidak pernah peduli padaku, baru-baru ini. Entah dari mana dengar aku akan bertunangan denganmu. Iri hati dan datang membuat keributan. MU Wan, kami ibu dan anak. Menderita selama ini, dia tidak pernah peduli. Sekarang, dia datang dengan mokatibo, mencari hubungan, mencari ketungan, kami takut dia seperti ini. Mengganggu ayah mertua, merusak nama baik keluarga MU. Jadi kami menasihatinya dengan baik, malah dia semakin menjadi. Bentuk orang ini, kenapa terasa sangat familiar? Dia. Entah pakai trik apa, merayu kepala pelayanmu. Bekerja sama, menghina aku dan ibuku. Bahkan mau mengusir aku dan ibuku, benar-benar keterlaluan. Bukan begitu, Nona. Lihat, mereka berdua sekarang masih bergandengan, bercanda, HMPH. Baik, aku ingin lihat siapa yang berani di wilayah keluarga MU. Berani mengganggu tunanganku. Dan calon mertuaku. Kamu, berbaliklah. Aku lihat kamu masih berani lancang atau tidak. Ayah. Kamu memanggilnya apa? Ayah? MU Wan. Meskipun dia adalah ayah kandungku secara darah, tapi hanya itu saja, dia benar-benar seorang brengsek, sampah masyarakat. Kamu tidak perlu memanggilnya ayah demi aku. Cheleng, kamu hila APA? Apa yang kamu omongkan? Dia adalah ayahku. Shen Linfen. Apa yang kamu katakan? Ayah, kenapa baru datang? Ibu di dalam sudah tidak sabar menunggu. Teleponmu tidak diangkat. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan, istri baru Shen Linfeng adalah ibu MU Wan. Sialan, kenapa nasibnya selalu baik? Aku tidak akan membiarkannya senang. MU Wan, sedarlah. Jangan tertipu oleh penampilannya yang jujur dan tenang. Dia munafik, cepatlah nasihati ibumu untuk segera bercerai dengan pria ini. Agar tidak semakin rugi. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka katakan? Itu tentang tunangan baikmu itu, dia bilang akan mengusirku dari rumah ini, dan setelah ayah mertua datang, dia akan menghancurkan reputasiku dan membuatku tidak punya tempat di Jiangcheng. Benar, kan? Ini dia bohong. MU Wan, dengarkan aku. Dia ingin memecah belah kita, dia iri padaku. MU Wan,
Kamu memukulku demi dia? Kamu percaya dia tapi tidak percaya aku? Karena aku tidak punya ayah sejak kecil. Aku menerima banyak ejekan dan pandangan sinis. Kamu seharusnya tahu itu, dan ibuku. Dia membesarkanku sendirian. Merasa tidak punya sandaran, dia terpaksa menikah lagi. Menanggung banyak penderitaan, ini bukan karanganku. Bukankah begitu? Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kemampuanmu untuk memutarbalikkan fakta semakin meningkat ya. Kamu masih ingat sudah berapa tahun tidak bertemu denganku? TAPI. Tapi aku sama sekali tidak membencimu, ayah. Jika kamu mau, aku sekarang bisa memanggilmu ayah. Jangan. Panggilan ayahmu itu, aku tidak pantas menerimanya. Aduh, anakku yang malang, ibumu tidak berguna. Membuatmu menderita begitu banyak. Seandainya tahu akan seperti ini, ayahmu dulu, meski harus membunuhku, aku tidak akan bercerai dengannya. Tak disangka, Tuan Shen ternyata seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku KDRT pantas mati. Uang yang dia hasilkan, pasti bukan dari jalan yang halal, benar. Pasti bikin dari sumber yang baik, aku biar tahu ya. Kalau aku jadi MU11 ini, aku akan pulang, menasihati ibunya untuk bercerai dengannya. Benar, bukan? Ya, cepat-cepat cerai saja, begitu. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Lanjutkan aktingmu. Shen Linfen, bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata yang kejam seperti itu? Aduh, MU11, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik dia, sama sekali bukan orang baik. benar. Ayah, aku tahu kau bukan tipe orang seperti yang mereka katakan. Tapi aku dan Chen Lang sudah pacaran selama 2 tahun. Dia biasanya bukan tipe orang yang sembarangan menuduh orang lain. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman? Sederhana saja. Villa ini dipenuhi dengan banyak kamera pengawas. Termasuk di sini, semua ucapan dan tindakan mereka tadi akan terekam dengan jelas, tinggal periksa rekaman CCTV. Semua akan jelas. Panggil orang, periksa rekamannya. Tuan Shen, Nona, area pintu masuk villa. Sistem baru saja di-upgrade, CCTV mungkin. Sementara tidak bisa diakses. Ayah, MU11, ya ampun, ini takdir. Biarkan yang lalu berlalu, aku dan ibuku mau menderita sedikit. Tidak apa-apa, kami tidak mempermasalahkannya. Benar, benar, kita satu keluarga, kan? Kalau CCTV rusak, aku dan Xiaolang akan mengalah. Mari kita jalani hidup dengan damai, baik? Keterlaluan kau, benar-benar membuatku tercengang. Kalian bisa tidak mempermasalahkannya, tapi kebahagiaan anakku. Di masa depan, aku harus mempermasalahkannya. Tuan Shen, Nona, CCTV di pintu masuk villa memang sementara tidak bisa digunakan, tapi dashcam mobil Anda dan sistem pengawasan pintar di sekitarnya adalah yang paling canggih, pengawasan 720 derajat tanpa blind spot. Dan semua yang terjadi tadi sudah diunggah ke cloud. Aku bisa mengaksesnya sekarang. Harong kaki SI pembohong ini. Penipu keluar dari selokan. Siapa dia? Sampai membuat kalian ragu-ragu. Aku sendiri yang akan mengoyak topengmu. Aksi sekarang. Mungkin dia akan senang dan menambah sahammu. Orang yang jatuh miskin, sok-sokan. Kepala rumah tangga Lin, pantas saja kau begitu membelanya. Ternyata, dia adalah kekasih gelapmu. Kamu. MU11, dengar penjelasanku, sungguh, tidak, bukan, tidak seperti itu. Chen Lang, mulutmu penuh kebohongan, serakah. Keluarga tidak bermoral seperti ini. Keluarga MU tidak akan berurusan dengan orang seperti kalian. Ada hubungan APA pan. Aku yumamkan, pertenangan hari ini dibetakan. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi antara kita. MU11, jangan, aku salah, aku sedang tidak sadar. Mengucapkan kata-kata kotor, aku benar-benar mencintaimu. Jangan marah ya, maafkan aku kali ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu. MU11. Pernikahan adalah urusan terpenting dalam hidup, masalah prinsip. Jangan mundur, hari ini dia bisa melakukan ini untuk saham. Melakukan hal seperti ini, maka nanti dia akan mengkhianatimu untuk keuntungan lebih. Diam kau. Shen Lingfeng, atas dasar apa? Kau ikut campur di sini, anak kandungmu sendiri tidak diurus. Malah datang ke sini jadi ayah tiri orang. Kau sok suci apa, dan apa hakmu? Mengurusi pernikahan kami, ikut campur, banyak bicara.
Apakah dia layak atau tidak, bukan urusan kalian berdua. Untuk ikut campur di sini. MU King, kenapa kau keluar? Di dalam tidak menunggumu, hatiku tidak tenang. Nyonya, Direktur Shen sejak turun mobil sudah dikeroyok di sana. Banyak kata-kata kasar yang diucapkan. Berani sekali kalian. Siapa yang memberi kalian hak untuk menyusahkan suamiku di sini? Ibu. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Ini Shen Lin Feng. Dia tidak ingat kebaikan. Dia meninggalkan istri dan anak. Aku tidak ingin dia menipu ibu. Aku hanya bicara lebih banyak. Ibu mertua. Ibu sama sekali tidak mengenal Shen Lin Feng. Dulu dia bisa meninggalkanku, nanti pasti akan mengkhianati ibu. Dan main-main di luar. Aku percaya pada karakter Lin Feng. Tidak ada yang lebih mengenalnya dariku, tidak perlu seorang wanita. Yang hanya suka pada harta, menilai suamiku di sini. Dan kau, jika sejak awal tahu, laki-laki yang disebut orang, adalah si pengkhianat yang pernah menyakiti. Lin Feng, aku sama sekali tidak akan menyetujui pernikahan ini. MU11, Mama salah paham. Cepat jelaskan, hubungan kita selama 2 tahun. Bukan palsu. Aku benar-benar mencintaimu. Ini semua ulah Shen Lin Feng. Dia pura-pura miskin. Dan menjebakku. Dia ingin memisahkan kita. Bacon. Bagaimana kalian menghina dan mengancam ayahku? Aku melihat semuanya. Sintomo yang kau katakan. Hanya tipu muslihat. Ayah, ibu. Pernikahan ini, kubatalkan. Hah! Sok merasa jadi orang pentingnya? Anakku tampan dan didukung oleh keluarga Wang. Tanpamu, banyak gadis di Jiangcheng yang ingin menikahi anakku. Berani memperlakukan kami seperti ini? Nanti menyesal. Keluarga Wang? Beritahu semua. Hentikan semua kerjasama dengan grup Wang. Selain itu, perusahaan apapun yang berhubungan dengan Wang, masukkan ke daftar hitam. Baik. Akan kulihat, mulai sekarang siapa di Jiangcheng yang berani mendukung kalian. Chen Men, beraninya kau menghina Direktur Shen. Cepat bawa anakmu yang tak berguna dan pergi. Besok kita cerai, jangan harap dapat uang sepeser pun dariku. Mama. Hancur, semuanya hancur, nak. Lawang meninggalkan kita, tak memberi sepe serpan. Bagaimana kita hidup nanti? Bagaimana bisa begini? Ini bukan yang kuinginkan. Tidak. MU11, aku salah. Ingatlah masa lalu kita, kumohon setujui. Untuk melanjutkan pesta pertunangan ini, ya? Aku akan menuruti semua keinginanmu. Chen Lang, kau benar-benar tak bisa ditolong. Antara kita, sejak kau mulai menipuku, tidak ada hubungan lagi. Ayah, aku salah. Aku buta. Aku terlalu bodoh. Tapi, aku adalah satu-satunya anakmu. Maafkan aku kali ini. Sekarang kau ingat aku ayahmu? Tadi saat kau menyuruhku pergi, tidakkah kau berpikir, kamu anak siapa? Aku tak punya hati nurani, aku brengsek, ayah. Pukul atau marah terserah, tapi jangan tinggalkan aku, ayah. Shen Linfen. Aku anak kandungmu. Meski kau cerai dengan ibu, aku tetap satu-satunya ahli warismu, hartamu. Selalu ada bagianku. Kau ingin aku tak punya apa-apa? Mimpi. Chen Men, kamu yang beritahu aku. Dia Chen Lang. Benar anakku? Apa maksudnya ini? Apa dia selingkuh saat menikah lagi? Kurasa juga tidak mirip, ternyata bukan anaknya. Kenapa dia diam? Berarti selama ini, ayahnya sia-sia? Ya ampun, dia dikhianati? Shen Linfen. Jangan asal tuduh. Xiaolang, dia memang anak kandungmu. Tanpa keraguan. Aku paham, kau sekarang sukses ya?
Kami ibu dan anak jadi pengganggu, ya? Bagaimana bisa ada pria seperti ini, kaya? Lalu ingkar anak sendiri. Bahkan memfitnah mantan istri yang pernah susah bersamanya. Jangan ngawur lagi. Lin Feng pasti tidak asal bicara. Chen Men, kamu sendiri tahu faktanya seperti apa. Ayah, Ebio. Kita kan satu keluarga, jangan dipermalukan seperti ini. Miu Wan Wan. Kita satu ayah. Setelah tunangan, kebahagiaan berlipat, ini rejeki. Setelah tunangan, kita bahas perlahan. Oke? Ayo, saudara-saudara, mari masuk. Ayo, masuk ke dalam. Berhenti. Aku rela berkorban. Tapi pernikahan adalah hal serius, bukan main-main. Yang dimana adalah putri kulihara dengan kasih. Takkan kubiarkan dia menikah dengan orang berhati jahat dan asal-usul tak jelas. Shen Lin Feng, jangan keterlaluan. Benarkah? Kamu tidak takut orang lain bilang kamu tidak bisa menerima anak kandungmu sendiri? Kamu bilang dia adalah anak kandungku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita di sini, di depan semua orang, melakukan tes DNA? Tidak boleh dilakukan. Kenapa? Tidak berani? Atau takut aku membongkar kebohonganmu selama lebih dari 20 tahun? Kenapa, Bu? Kenapa tidak boleh dilakukan? Apa aku? Xiao Lang, kamu memang anak kandungnya. Sekarang dia sudah kaya. Dia hanya ingin mempermalukan kita dengan tes DNA ini. Lagi pula, kamu tidak takut dia melakukan kecurangan dalam tes ini? Dan memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan kita, ibu dan anak? Ibu benar. Kamu hanya ingin melepaskan aku dengan alasan yang tidak masuk akal ini. Apa aku bukan anakmu? Saat aku berusia 7 tahun, aku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Kamu menjual properti keluarga Shen dan berlutut memohon dokter untuk menyelamatkanku. Saat aku berusia 13 tahun, aku diganggu oleh preman dan kamu membelaku. Bekas luka di dahimu masih ada sampai sekarang, kan? Saat aku berusia 18 tahun, kamu bilang seorang pria harus bertanggung jawab dan memberikanku pusaka keluarga Shen. Dan juga, Katakan. Lanjutkan. Kenapa berhenti? Apa karena kebaikanku padamu? Dibandingkan dengan perlakuanmu padaku. Membuatmu malu? aku malu apa? Justru karena kebaikanmu padaku. Aku yakin aku adalah anak kandungmu. Kalau tidak, siapa lagi orang bodoh yang mau berkorban segitu banyak? Antak anak orang lain? Benar. Aku orang bodoh itu. Aku sudah memberikan segalanya. Membesarkan selama lebih dari 20 tahun, tapi ternyata membesarkan anak orang lain. Dan bahkan membesarkan seorang pengkhianat seperti ini. Semuanya. Hari ini, aku meminta di sini. Agar semua menjadi saksi. Dia, Shen Lang, bukan anak kandungku. Dan aku, Shen Lin Feng, di sini. Memutuskan semua hubungan dengannya. Shen Lin Feng, APA Baktimo. Kalau aku bukan anak kandungmu, kamu hanya omong kosong. Bilang ingin memutuskan hubungan ayah dan anak. Menurutku, kamu hanya tidak ingin memberikan uang. Mau bukti? Itu mudah. Datang orang. Lihat, Aduh, beneran ada foto. cepat lihat, kok bisa gak tahu malu begini? Sekarang mau ngeles lagi gimana? Gak tahu malu. Ini semua adalah saat aku sedang dinas luar kota. Chen Men dia selingkuh dengan pria-pria ini. Gimana? Mau gak aku panggil mereka untuk berhadapan langsung denganmu? Ebio, kamu berani selingkuh di belakang ayah, menggoda pria lain? Aku? Semua yang hampir aku dapatkan, hancur karena kamu. Xiao Lang, jangan dengarkan omongannya. Ayahmu waktu itu sedang dinas luar kota. Aku cuma kesepian, makan dengan teman. Ngobrol-ngobrol aja kok. Iya juga ya. Beberapa foto jelek. Bisa buktikan apa?
Shen Linfen, jangan pikir beberapa foto jelek bisa buat kami mundur. Xiaolang adalah anakmu. Pesta pertunangan hari ini dibatalkan. Boleh, beri kami separuh harta keluarga. Kalau tidak, aku gak akan pergi hari ini. Sudah, apakah Chen Lang benar-benar anak kandung Lin Feng? Omonganmu saja. Gak bisa dipercaya. Mau harta keluarga? Gampang, sekarang kita pergi ke lembaga otoritatif untuk tes. Hasilnya keluar, semua akan jelas. Gak usah. Wah, Shen Linfen. Dekat ya? Kamu cuma gak berani tes. Kamu tahu sendiri. Xiaolang adalah anakmu, gak bisa ngeles. Betul. Jangan-jangan kamu takut hasil tes DNA bikin malu? Makanya gak berani pergi? Aku takut? Aku cuma merasa gak perlu buang waktu saja. Karena ayah kandungnya ada di sini. Apa? Di sini? Saya Pa? Cepat maju. Berhenti. Chen Lang. Kamu lihat baik-baik, orang yang seharusnya kamu panggil ayah adalah dia. Ini tidak ada hubungannya denganku, semuanya salah paham. Ternyata dia ayah kandung Chen Lang. Kok bisa dia? Paman Simen, kenapa kamu di sini? Shen Linfeng, kamu gila ya? Dia sepupu jauhku, jangan asal tuduh di sini. Betul. Kamu masih mau memfitnah kami. Dulu kamu tega meninggalkan istri dan anak. Paman Simen yang setiap hari merawat kami, membantu kami. Sekarang kamu malah menyuram air kotor balik ke kami. Membantu? Kalau kalian berdua sama-sama kidal, itu juga bantuan? Ayo, gulung lengan kiri mereka. Perlihatkan pada semua orang. Ya. Benar-benar mirip. Tanda lahirnya sama. Tanda lahir yang jelas seperti ini, pasti ayah kandungnya. Ini semua kebetulan, tato yang mirip banyak sekali. Kebetulan? Bagus, biar kamu lihat lagi. Hal yang lebih kebetulan. Dia mau apa? Dia ngapain? Bawa bunga buat apa? Dia mau apa ya? Nggak tahu. Lihat. Ini kenapa? Gejala alergi serbuk bunga kalian bahkan sama persis. Masih mau bilang ini kebetulan? Simen Wei, ini sebenarnya bagaimana? Kamu diam saja, aku. Simen Wei, aku kasih waktu 1 menit. Apakah keluarga Simen bisa bertahan sampai hari ini? Tergantung sikapmu sekarang. Kamu minggir. Direktur Shen, dengar penjelasanku, aku bilang. Semua karena dia, karena Chen Men, dia yang merayuku duluan. Orang macam apa ini? Benar ada hal seperti ini? Kami cuma sekali, aku nggak nyangka, cuma sekali, aku. Kalau aku tahu Xiaolangin aku. Aku pasti aku. Direktur Shen, aku bersumpah, orang seperti Chen Lang. Tidak tahu terima kasih, tidak punya perasaan. Aku pasti nggak akan mengakuinya sebagai anak, Direktur Shen. Maafkan aku, maafkan keluarga Shimen kami. Lepaskan kami, aku mohon. Ayah. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya laporan tes DNA yang bisa membuatmu benar-benar menyerah. Seseorang. Direktur Shen, ini laporan tes keluar begitu cepat? Laporan tes keluar secepat ini? Benar atau palsu? Bisa dilihat? Bisa lihat hasilnya apa? Apakah benar atau tidak? Ayah, meski kita bukan ayah dan anak kandung, lalu kenapa? Aku akan ganti marga jadi Shen sekarang, seumur hidup hanya kau ayahku. Kau tidak mau ibuku, tidak apa. Tapi kau tidak bisa menolak aku. Ibuku yang selingkuh berbuat salah, dia yang tidak tahu malu. Jika kau jejak padanya, aku putus hubungan dengannya. Dasar anak durhaka. Sekarang, kau mau menyingkirkanku dan hidup enak sendiri? Shen Linfeng, jangan tertipu olehnya.
Dia sudah merencanakan ini setelah menikah. Dia akan menguras grup MU. Wanita, diam kau. Aku akan bicara, Shen Lin Feng. Kau belum tahu kan? Dia sudah di grup MU. Menggelapkan uang perusahaan jutaan. APA. Beraninya dia. Dia juga bilang padaku, setelah orang tua MU11 mati, dia akan habisi warisannya, ambil uang keluarga MU, cari wanita sebanyak-banyaknya. Dia sama sekali tidak menganggap putrimu sebagai manusia. Chen Lang. Kau licik, tak tahu malu, tidak setia dan tidak berbakti. Aku benar-benar buta dulu, sampai menyukaimu. Orang seperti ini. MU11, dengar penjelasanku. Aku. Seseorang, panggil polisi. Berapa uang yang digelapkan Chen Lang? Aku akan buat dia mengembalikan semuanya sampai sen terakhir. Ayah. Ini masih ingat? Saat aku kecil sakit. Hampir mati, dokter bilang tidak ada harapan di malam bersalju. Kau berlutut di depan kuil semalaman, memohon tali keberuntungan ini. Kau bilang ini bisa melindungiku. Sudah belasan tahun, selalu kubawa, ayah. Aku selalu ingat ayah. Ayah, aku tahu kau tidak tega kehilangan anakmu. Hubungan kita lebih dari 10 tahun. Lin Feng. Chen Lang, hubungan ayah dan anak kita 10 tahun lalu sudah berakhir. Ayah, beri aku kesempatan lagi, aku benar-benar menyesal. Mulai sekarang dan seterusnya. Jiang Cheng, aku tidak ingin melihat ibu dan anakmu lagi. Sayang, urusan selanjutnya serahkan padamu. Kepala rumah tangga Lin, segera hubungi Departemen Keuangan, Grup MU. Periksa detail penggelapan dana oleh Chen Lang. Tuntut semua tanggung jawab pidananya. Baik, Nyonya. Miu Wan Wan, aku tunanganmu, lihatlah hubungan kita sebelumnya. Tolong mohon padanya untuk mengampuniku. Aku tidak bisa masuk penjara. Kalau masuk penjara, hancur hidupku. Direktur Shen, tolong kasihani aku. Aku benar-benar tahu salah. Bukan kau tahu salah, kau hanya tahu perbuatan salah. Harus bayar konsekuensi. Ayo, bawa dia. Siap. Ibu, tolong aku, bicaralah. Aku anakmu. Kau tidak bisa tinggal diam. Jangan panggil aku ibu. Dasar tidak berguna. Kalau bukan kau, mana mungkin kita sampai seperti ini? Harusnya dulu aku tidak pernah melahirkanmu. Ini semua salahmu. Sejak kecil kau ajari aku memandang harta, kau ajari aku cari untung. Mana mungkin aku jadi seperti sekarang? Sekarang aku anak haram tadi kenal, hancur sudah. Kau juga tidak akan selamat. Dasar anak haram, berani melawan ibumu. Cukup, bawa pergi. Siap. Ayo. Cepat. MU11. Tidak perlu sedih untuk orang seperti ini, tidak worth it. Ayah, aku tidak APA. Aku hanya sedikit trauma, tapi tidak masalah. Aku percaya akan seperti ibu, menemukan pria sebaik ayah. Pasti akan. Kedepannya ayah di sini, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Bagaimana kalau hari ini, kebetulan ada kesempatan? Langsung adakan pernikahan kalian. Pertama, tim audio konfirmasi lagi musik latar. Aku mau musik piano waktu ayah ibu jatuh cinta. Kedua, Kengkengken lagi rangkain bangga di pintu masak. Ketiga, APA, mempelai hilang, telepon juga tidak bisa dihubungi. Kalian, hentikan dulu pekerjaan. Cari di semua tempat. Kamar bunga, ruang istirahat, semua. Cepat pergi. Ya. Ayah dan ibu pergi kemana ya? MU11 pasti sangat panik. Dia sudah menghias taman dengan sangat hati-hati. Tapi kita malah kabur. MU King, benar-benar tidak kembali? Ini kan niat baik dari anak kita. Aku tahu niat baik MU11. Tapi bagiku, upacara yang megah. Atau saksi dari banyak orang. Tidak penting. Yang penting adalah kamu ada di sampingku saat ini. Ja? Seperti ini saja, sudah cukup.